Iya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita lihat saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dan tentunya hal ini membuat adanya inflasi. Dan mungkinkah dalam situasi inflasi seperti ini pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat di Sumatera Utara? Kalau kita lihat sebelum pemilu di mana kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita cukup meningkat khususnya dari sektor UMKM dan bagaimana upaya pihak terkait untuk kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Untuk itu pada Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini pemirsa kami angkat topiknya potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pasca pemilu dan sudah kami hadirkan dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakan hal ini. Langsung saja kami perkenalkan yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Naslindo Sirait selaku Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Bang. Apa kabar? Selamat sore Bang. Kemudian kita juga telah mengundang pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin. Selamat sore Bang Gunawan, apa kabar Bang? Selamat sore Bang Dah, Ya. alhamdulillah baik. Kemudian pemirsa bagi Anda yang saat ini menyaksikan program TVRI Sumatera Utara, Anda nanti bisa terus bergabung bersama kami selama 1 jam ke depan terkait dengan topik yang kita angkat adalah potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pasca pemilu. Dan Anda bisa memberikan nanti sumbangsi pikiran atau memberikan saran, kritik melalui line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Saya ke Bang Naslindo dulu. Ya, saya Pak Kadis tapi masih muda. Saya panggil apa? Bang Naslindo, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kita, Bang, kalau di saat tingginya harga-harga kebutuhan pokok seperti ini, gimana nih Bang potensi, Bang? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang potensi pertumbuhan ekonomi Ya. jadi kita memang harus melihat pertama dari struktur ekonomi itu sendiri, gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya struktur ekonomi kita Ya. dan bagaimana juga misalnya pertumbuhan dari seluruh sektor-sektor usaha. Jadi nanti misalnya kita bicara dari struktur itu, kita lihat dari dua hal itu. Satu dari dari sisi pengeluaran, satu lagi dari lapangan usaha. Oke. Nah, misalnya lapangan usaha ya. Jadi kalau kita mau melihat ke depan, tentu kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Ya. Tahun 2023 itu kita tumbuh 5,01%. 5,01 ya, Bang? Iya. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang 5,01% itu sebenarnya belum pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang optimal. Ya. Kita tahu tahun 2018 kita pernah tumbuh 5,18. Tahun 2019 sebelum Covid kita juga pernah tumbuh 5,22. Ya. Jadi kalau kita sekarang tumbuh 5,01 berarti belum pada posisi yang betul-betul pulih. Masih banyak sektor-sektor usaha yang belum pulih. Nah, karena itu kita lihat misalnya pertumbuhan yang 5,01 itu kan dari mana sumber pertumbuhannya gitu ya. Nah, harusnya ya pertumbuhan yang besar itu yang menjadi andalan kita dari sektor pertanian karena kontribusi sektor pertanian itu sangat besar ya, kontribusinya 23,58. Sementara hanya tumbuh sekitar 3%. Jadi perekonomian kita tumbuh 5%, sementara sektor pertanian hanya tumbuh 3%. Dan sektor pertanian ini sangat share-nya sangat besar, 23%. Jadi kalau kita mau menaikkan perekonomian ke depan tentu harus bertumpu kepada apa yang menjadi basis. Yang kedua itu yang besar itu adalah di sektor industri pengolahan dan UMKM juga banyak di sana. Share-nya industri pengolahan itu terhadap perekonomian kita itu sekitar 18,44%. Sementara hanya tumbuh 3,44%. Jadi masih pertumbuhannya itu di bawah pertumbuhan ekonomi kita yang 5% tadi. Kenapa bisa demikian? Ini yang harus ditelisik. Kenapa misalnya pertanian yang share-nya begitu besar, tapi tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah, tapi juga pertumbuhannya rendah. Nah ini yang nanti akan kita lihat. Misalnya di sektor pertanian itu kan kita terbiasa mendengar kelangkaan pupuk misalnya, ya kan? Padahal itu adalah input-input untuk mendorong produksi. Kita juga masih menyisakan banyak PR
di mana masih banyak irigasi kita yang rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Jadi kalau itu mau tumbuh dengan baik ya salah satunya input-input di pertanian itu harus dibenahi. Yang selanjutnya untuk industri pengolahan itu problemnya itu ya misalnya bahan baku ya. Bahan baku juga sulit. Jadi misalnya kita baik itu pengusaha usaha besar maupun usaha menengah, kalau kita bertanya apa kesulitannya, salah satunya itu bahan baku. Mahal dan langka. Sehingga mereka juga mengurangi proses produksi. Dan juga pembiayaan yang sangat tinggi. Jadi kita tahu misalnya tahun 2023 itu inflasi tinggi diredam dengan menaikkan suku bunga. Naiknya suku bunga ini kan menaikkan belanja modal, biaya modal menjadi tinggi, membuat para pengusaha ini menekan produksi. Di samping faktor-faktor eksternal, geopolitik dan permintaan dari luar yang mungkin juga masih rendah, ada dinamika lesunya permintaan dari luar, itu juga membuat produksi tertahan. Nah, jadi kalau kita tadi bicara potensi, kembali ke dua basis tadi itu. Itu dari sisi lapangan usaha. Yang kedua kita melihat perekonomian itu dari sisi pengeluaran. Dari mana kita tumbuh? Ternyata kita tumbuh itu dari konsumsi. Karena memang konsumsi itu share-nya itu sangat besar ya? 60% ya, 60% ya. Jadi sementara tumbuhnya kemarin 5,59. Jadi kalau kita mampu menjaga inflasi, kita mampu misalnya mendorong pertumbuhan yang lebih ekspansif ya, di mana misalnya dari sisi supply-nya kita bisa mendukung atau membantu UMKM dengan subsidi, bantuan peralatan, dan yang lain-lain, membuat harga-harga menjadi murah. Nah, kalau murah, inflasi terkendali, seperti yang Abang sampaikan tadi, daya beli masyarakat juga akan meningkat. Di samping misalnya, bagaimana kita mendorong juga wisata-wisata, jadi kelas menengah ini yang konsumsinya juga sudah lux ya, pleasure gitu ya, jalan-jalan dan lain sebagainya itu juga. Jadi selain kuliner yang banyak di sana UMKM, inflasi bisa dijaga, dari sisi tadi supply produk-produk hasil pertanian itu menjadi murah karena dibantu oleh pemerintah, itu akan membantu. Yang kedua di pengeluaran itu yang sangat penting sebenarnya adalah di sektor ekspor ya. Jadi ekspor itu sebenarnya kan kalau ekspor kita bisa jaga, itu ekonomi kita itu sangat bagus sebenarnya ya. Karena pertama kita bisa menghasilkan devisa dan sekaligus memperbaiki neraca perdagangan kita ya. Kalau surplus misalnya, dan itu akan baik kepada rupiah. Ternyata di tahun 2023 itu kita mengalami kontraksi ya, minus sampai 0,40. Nah, kenapa bisa seperti ini? Bisa jadi juga permintaan dari luar yang rendah, tapi lebih kepada persoalan-persoalan domestik yang harus kita tuntaskan. Misalnya ada kebijakan ke depan mungkin insentif pengurangan pajak ekspor seperti itu. Itu perlu. Lalu yang penting lagi di struktur pengeluaran itu terkait dengan investasi. Jadi kalau kita bicara investasi, ini memiliki efek ganda. Yang pertama dia akan berfungsi menaikkan pendapatan, ya. Yang kedua investasi juga memberikan kesempatan kerja. Nah ternyata investasi ya kemarin itu hanya tumbuh 4,48, jadi masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang ke depan perlu dibenahi bagaimana membangun iklim investasi yang lebih kondusif, pembangunan infrastruktur dan juga misalnya upah yang kompetitif, upah buruh yang kompetitif, harga dan sewa tanah yang murah sehingga orang mau berinvestasi di Sumatera Utara. Di samping misalnya perlunya insentif, katakanlah tax allowance atau pembebasan berbagai retribusi dan pajak-pajak daerah. Yang terakhir itu adalah soal konsumsi ya, konsumsi pemerintah. Walaupun ini stimulus dan kita lihat share-nya di perekonomian itu hanya sekitar 5%, tapi ini karena ini adalah stimulus, ini sangat penting. Nah, hanya saja ya kalau kita lihat pertumbuhannya hanya
3,98. Jadi di bawah. lagi-lagi di bawah pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, baiknya ya supaya dia sifatnya stimulus tadi itu, penempatan investasi pemerintah dalam pengeluaran pemerintah itu diarahkan untuk hal-hal yang produktif. Seperti yang saya katakan tadi, mengintervensi sisi produksi sehingga supply-nya itu akan menjadi murah ya. Kita berikan bantuan bibit, peralatan gitu ya, subsidi ongkos gitu, itu baik. Yang kedua juga pengeluaran pemerintah itu selain investasi diarahkan ke misalnya pemberian bansos yang tepat sehingga bisa menahan daya beli. Jadi pengaruhnya nanti kepada konsumsi. Jadi kalau masyarakat miskin yang diberikan bansos sehingga dengan demikian terjaga daya beli mereka. Nah, hal-hal ini yang perlu. Yang sangat besar kemarin itu yang Bang katakan ya, pengeluaran non pemerintah itu seperti partai politik kan banyak belanja-belanja. Nah, jadi kalau kita lihat memang itu tercermin di pertumbuhan kita itu kalau nggak salah sekitar 19% pertumbuhannya, itu luar biasa gitu. Jadi ini yang mungkin tahun ini itu juga akan ada karena kita masih ada tahapan pemilu pilkada nanti. Jadi mungkin itu juga akan mempengaruhi. Nah, jadi pertanyaan Abang tadi saya simpulkan dengan bagaimana pasca pemilu ini pertumbuhan ekonomi memang banyak tantangan-tantangan, tapi saya melihat misalnya apa yang terjadi, pemilu yang terjadi kemarin dan masih berproses seperti sampai sekarang ini tentu akan memberikan harapan baru. Dan kita lihat juga sentimen rupiah juga cukup positif ya. Lalu indeks harga saham-saham juga cukup baik. Nah, kalau momentum ini bisa kita jaga dengan menghormati hasil-hasil keputusan pemilu ini, saya pikir ekonomi akan bisa tumbuh. Paling tidak kami targetkan di angka 5% ke atas kalau kita dorong. Artinya kita berupaya mencerminkan pertumbuhan yang sekarang 5,01 itu, kalau bisa di tahun ini kita bisa wujudkan lebih tinggi dari situ. Karena kita pernah pertumbuhan ekonomi kita 5,22, kira-kira seperti itu. Baik. Menarik sekali nih awal yang sudah dibuka dengan Bang Kadis. Saya ke Bang Benyamin. Bang Benyamin, kalau kita singgung apa yang disampaikan oleh Kadis Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara tadi, ada dua pemicu pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara, yaitu pertanian dan kemudian juga pengolahan. Apa kemudian sektor-sektor lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, Bang? Pemicunya supaya lebih cepat begitu. Transportasi bisakah di sana? Oh ya, kalau kita lihat kan kemarin kan di tahun 2023 di kuartal keempat itu kan sektor transportasi itu kan mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu kan ya. Tetapi memang itu sifatnya sustainable, artinya itu nggak akan pernah bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena kita melihatnya kan ada beberapa hari besar perayaan, hari besar di kuartal keempat yang menjadi pemicu peningkatan dari kinerja sektor usahanya tersebut. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kalau kita lihat dari fundamental ekonomi Sumatera Utara secara lebih mendalam, sebenarnya sih memang sektor pertanian itu tadi yang harusnya itu tumbuhnya itu jangan di angka 3%-an, itu kan termasuk juga industri pengolahannya. Industri pengolahan ini kan lebih condong ke sektor manufaktur. Manufaktur ini kan yang menyerap tenaga kerja paling besar, kan itu ya. Nah, sektor manufaktur ini kalau seandainya kita lihat dari banyak kegiatan, dari banyak aktivitas ekonomi, inilah yang menjadi tolak ukur kita dalam melihat penyerapan tenaga kerjanya seperti apa, kinerja ekonomi ke depan itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat dari kenapa sih sektor pertanian kita itu melambat atau mungkin tumbuh tapi melambat ya nggak begitu besar, atau mungkin industri pengolahannya tidak begitu bekerja secara maksimal gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwasanya ekspor kita tuh mengalami pelambatan yang cukup signifikan. Ekspor ini itu jadi indikasi kuat bagaimana kinerja ekonomi Sumatera Utara ke depannya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di 2023 secara kumulatif yang angkanya 5,01%, ini kan sebenarnya kan kalau saya bilang ya, kalau saya menyimpulkan gitu kan ya, ini kan sebenarnya kan banyak dibantu oleh intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial itu tadi. Karena memang kalau kita lihat dari sisi pengeluarannya, dia yang paling besar. Tapi tadi kan Bang Kadis mengatakan kalau masih 3%-an belanja pemerintah. Gini, kita tuh bicara share-nya memang bicara share sama kinerjanya lain ya. Kalau kita bicara bahwasanya belanja pemerintah itu cuma 3%, coba lihat di kuartal keempat. Itu pertumbuhannya double digit.
Oh, 2 digit. Iya, double digit di atas 10 itu. Kalau setahu saya itu sampai 10. Jadi apa? Jadi kelihatan banget kalau di kuartal keempat itu pemerintah dalam mengupayakan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan mendorong belanja masyarakatnya. Oke. Sekarang di tahun 2024. Iya. Ya, ini kita mau ngapain? Kan gitu kan ya. Pemilu udah usai. Belanja pemilu itu kalau kita lihat dari ini ya, dari data ya, dari yang kita lakukan kajian observasi di lapangan, Januari itu terakhir loh. Itu belanja partai, belanja caleg, belanja yang lainnya tuh di situ buat alat peraga gitu kan ya. Terus masuk ke Februarinya pada saat pemilunya, memang kita ngelihat ada perputaran uang yang makin tinggi. Di situ ada belanja masyarakat yang cukup signifikan lompatannya. Nah, kita berpikir positif aja bahwasanya caleg ini mengeluarkan belanja lagi di situ. Kan gitu kan ya. Oke, perputaran uang tinggi Iya, di situ. perputaran uangnya tinggi di Februari itu Iya. ya. Nah, di situ setelah pemilu ini, setelah tanggal 14 kita kan lihat, wah ini kemungkinan besar kan hasil real count KPU nantinya akan menetapkan bahwasanya Pilpres hanya satu putaran. Ya kan, indikasinya kan ke sana nih. Udah kelihatan banget nih dari quick count itu kan, dari real count sejauh ini juga seperti itu. Kalau seandainya Pilpres satu putaran, berarti kan ada alokasi anggaran dari KPU yang udah dipersiapkan untuk 2 putaran. Itu berarti kan nggak dikeluarkan, ya kan ya. Nah, ini kan tentunya kan kita berharap bahwasanya seharusnya itu bisa dikeluarkan dong dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong sisi produktivitas ekonomi masyarakat. Nah, sekarang ini kalau kita tanya nih dari survei kegiatan dunia usaha yang kami lakukan gitu kan ya, itu kalau kita lihat dari banyak pengusaha, mereka pada bingung sebenarnya. Saya kalau seandainya dipaksa untuk melakukan investasi, saya mau investasi di mana? Nah, itu pertanyaannya. Bahkan kan ada satu kawasan industri di tahun 2023, dia nggak mendapatkan satu investor pun di situ. Nah, itu pertanyaan. Itu kan sebenarnya kan jadi indikasi bahwasanya perlambatan ini kemungkinan besar akan berlanjut di tahun 2024. Nah, selanjutnya, apa yang bisa mendorong biar supaya sisi produktivitasnya ini, sisi produksinya ini mengalami peningkatan? Kita belum ada loh. Saya belum melihat gitu kan ya. Ada kayak semacam gambaran dari pemerintah baik pusat dan maupun daerah terkait dengan upaya apa nih yang akan dilakukan supaya ada mesin pertumbuhan ekonomi baru yang bisa tumbuh di Sumatera Utara. Itu belum ada. Karena mungkin ya proses pemilu yang harus kita lewatin terlebih dahulu, ya kan ya. Terus ada transisi pemerintahan dari gubernur yang menjabat sekarang ini juga dalam pejabat gitu kan ya, bukan gubernur terpilih masyarakat gitu kan ya. Ini memang tahapan-tahapan yang harus kita ini mempengaruhi juga ya sebenarnya. Sebenarnya sih kalau saya bilang, kalau gubernur dipilih oleh rakyat, ya kan, terus dilantik gitu ya, dia punya program yang bisa kita pegang hingga 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau PJ ini kan setahun, ya kan ya. Karena kita juga, kalau saya sih menilainya ini semuanya kebijakannya akan lebih normatif dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan produktif seperti gubernur yang pada umumnya begitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya bahwasanya pertumbuhan ekonomi di 2024 ini tantangannya itu adalah bagaimana menjaga sisi pengeluaran, belanja rumah tangganya itu tetap porsi yang 50% tadi itu tetap dijaga nih. Nah, ya lagi-lagi bansos. Ya, kalau saya sih menyimpulkan belum ada pilihan yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat kecuali menyelamatkan daya beli masyarakat dengan bansos. Kenapa? Inflasi udah terlalu tinggi. Kenapa saya bilang terlalu tinggi walaupun realisasinya itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi gitu kan ya, untuk tekan inflasi. Karena inflasi kita sekalipun memang masih dalam range targetnya Bank Indonesia untuk level yang paling bawah, tetapi kan yang mengalami kenaikan ini kan beras kan. Benar. Beras, rokok ini sebenarnya sih sangat disayangkan gitu kan harus mengalami kenaikan inflasinya. Kenapa? 2 komponen ini menguras belanja masyarakat. Nah, 2 komponen ini kalau seandainya terjadi lagi kenaikannya di tahun 2024, saya mempertanyakan bagaimana dengan belanja masyarakat nantinya di tahun 2024. Kenapa? Dia akan terkonsentrasi ke sana dibandingkan untuk belanja yang lain. Nah, buktinya kelihatan data penjualan eceran di Desember 2023 pada saat terjadi Natal dan Tahun Baru itu hanya naik 0,2%. Padahal di tahun sebelumnya naik 0,7%. Ini kan udah kelihatan. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Sumber Menjampan dalam segmen Kupas Tuntas. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial.
generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Dengan topik yang kami angkat kali ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pasca pemilu. Kalau tadi kita dengar Kadis Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Bang Naslindo mengatakan masih pengeluaran pemerintah masih rendah begitu. Apa yang menyebabkan ini, Bang Naslindo? Ya, jadi pertumbuhan pengeluaran pemerintah itu di bawah rata-rata 3% gitu ya. Ya, kalau kita lihat ya pengeluaran pemerintah itu kan sudah sudah reguler gitu ya. Jadi belanja pemerintah itu misalnya terdiri dari 2 itu. Belanja pegawai atau belanja operasional dan juga belanja modal. Belanja modal ini nanti ada yang dalam bentuk pembangunan infrastruktur, ada juga belanja barang dan jasa, seperti pembangunan jalan itu belanja modal. Tapi misalnya ada mesin, peralatan, ya itu belanja barang. Lalu ada juga misalnya belanja yang diserahkan ke pihak lain, kepada masyarakat, termasuk hibah. Ya, itu sebenarnya relatif, kalaupun ada peningkatannya, selalu setiap tahun ada peningkatannya belanja itu karena kebutuhan juga meningkat gitu. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang force majeure ya, seperti katakanlah COVID misalnya. Nah itu kan mau tidak mau pemerintah harus menggelontorkan belanja yang besar sampai akhirnya juga defisit ya. Jadi diperbolehkan dengan Undang-Undang Nomor 1 kemarin. Nah karena memang yang lain pada berhenti, jadi pemerintah terutama untuk perlindungan misalnya, seperti COVID kan selain perlindungan juga ada pemulihan ekonomi. Jadi memberikan stimulus kepada UMKM termasuk merestrukturisasi berbagai kredit yang ada di perbankan gitu. Jadi tahun 2020, tahun 2021, 2022 itu kan belanja-belanja untuk pemulihan ekonomi termasuk untuk penanganan COVID kan digelontorkan begitu besar. Cukup besar ya. Nah, jadi begitu dia masuk ke 2023 itu kan sudah mulai berkurang. Berkurang, kita anggap itu melemah, padahal mungkin karena beda ya. Jadi sudah berkurang. Jadi belanja pemerintah yang tercermin dari APBD, kabupaten, provinsi, dan juga kementerian yang ada di Sumatera Utara ini tentu akan berkurang. Iya. Nah itulah makanya pertumbuhannya juga menjadi 3%
3 karena dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Paham Pak Nasrindo, Saya ke Bang Benyamin. Bang Benyamin, tadi Bang Benyamin katakan iklim investasi kita itu kan cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita juga. Kalau kita lihat sekarang kan infrastruktur jalan tol sekarang sudah begitu sudah tersedia di Sumatera Utara. Kawasan khusus Kek Semangke ini juga sudah terbuka luas bagi para investor. Apakah kemudian ini tidak menjadi salah satu cara Sumatera Utara untuk menarik investor untuk kemudian juga nanti ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya? Agak berat juga ya kalau kita. Kenapa agak berat, Bang? Kalau kita gini ya, kalau kita melihat ya dari pola investasi yang ada di Sumatera Utara, itu kan sebenarnya kan investasi yang masuk kebanyakan itu kan dari perusahaan-perusahaan yang udah existing. Artinya perusahaan-perusahaan yang udah ada di Sumatera Utara. Artinya mereka udah ngerti nih iklim bisnisnya di Sumatera Utara itu seperti apa. Kalau kita mengundang investor baru, katakanlah investor asing untuk masuk ke Sumatera Utara. Nah, kita harus tahu nih apa yang mau kita tawarkan ke mereka. Kan gitu kan ya. Kita kan juga nggak bisa tuh kayak Kalimantan atau Sulawesi yang punya nikel gitu kan ya, yang mereka bisa ditawarkan ke sana terus mereka datang gitu kan ya. Nah, kita punya sawit. Nah, sawit ini kan sebenarnya kan kita juga perlu hilirisasi di situ. Kita bisa buat biodiesel gitu kan ya. Kita bisa buat produk turunannya. Tetapi kan sejauh ini kan investor belum melihat itu sebagai sebuah investasi yang menguntungkan, menjanjikan. Bukan mereka sedang on progress. On progress sih saya pikir sih masih lambat lah. Masih lambat banget. Karena memang dari beberapa kawasan. Kacamata pengamat masih lambat begitu ya? Iya, kalau kita lihat masih lambat. Karena memang pada data tadi kan disebutkan juga bahwasanya realisasi investasi juga melambat kan di tahun ini kan. Di tahun 2023 begitu loh. Jadi bahkan di bawah target gitu loh. Nah, perlambatan ini kalau saya lihat gitu kan ya, itu sebenarnya tuh bukan karena salah kita juga ya untuk effort kita atau upaya kita kurang untuk menarik mereka kemari. Tidak. Tetapi pada dasarnya begini. Kalau seandainya kita berdebat di masalah biodiesel ini kan konsumennya Pertamina. Pertamina ini kan butuh kepastian harga. Investor juga butuh dong kepastian keuntungan berapa yang bisa didapatkan dari sana. Nah, ini kan juga perlu diskusi di situ. Nah, kalau kita lihat nih dari persepsinya investor yang mau masuk ke Sumatera Utara, umumnya mereka juga akan ngecek dulu. Membacanya lama kali kan begitu ya? Kenapa? Membacanya lama kali kan begitu? Oh iya, ya kalau lama sih relatif lah ya. Tapi kalau saya melihatnya begini sih, mereka tuh begini tuh. Kadang kenapa nggak mau berinvestasi di Sumatera Utara? Saya kurang memahami iklim bisnisnya, gitu kan ya. Terkadang nih ada satu investor yang datang gitu kan ya pada saat kita survei gitu, kenapa tidak mau berinvestasi kemari? Pertama, kita bingung ini. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh pemerintah itu memang nggak ada gitu. Tapi buat kami itu belum bisa menjadikan rujukan bahwasanya itu akan memberikan keuntungan bagi kita investornya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terbiasa dengan iklim investasi atau iklim bisnis di negara lain. Begitu masuk ke Indonesia ada regulasi, ya kan, ada cost ekonomi, ya kan, ada kalau kita katakan masih ada pungli gitu kan. Nah, mereka selalu bilang bahwasanya saya belum terbiasa dengan itu. Nah, jadinya yang diharapin adalah tenan-tenan yang sudah ada gitu kan ya, pengusaha-pengusaha yang udah existing, ini yang diharapkan untuk mengembangkan hilirisasinya itu tadi. Nah, itu dia gitu. Selain tadi dibicarakan sama Pak Nas itu bahwasanya harga lahan itu juga berpengaruh, sewa properti itu juga berpengaruh gitu kan. Kalau infrastruktur kita lah, kita udah bangun gitu itu semuanya ya. Interkoneksi dari berbagai wilayah yang ada di Sumatera Utara sudah cukup baik gitu kan. Tetapi memang progresnya kalau kita lihat kawasan industri baik yang ada di Semangke, baik yang ada di Medan sendiri, itu masih kesulitan untuk menarik minat investor untuk kemari. Peminat banyak, yes gitu kan ya. Realisasinya kurang. Itu yang masih jauh lah dari harapan kita. Kita cross check dulu pemerintah. Kalau kita bicara sama Bang Nasrindo kan dua pengalamannya nih. Dia dulu Kabiro Perekonomian Sumatera Utara gitu ya. Ekspor impor juga paham juga nih. Apakah sama pemahamannya dengan pengamat ekonomi nih, Bang Nasrindo? Iya, kita setuju. Memang tidak mudah untuk menghadirkan investor itu ya. Karena apa? Karena setiap daerah juga menawarkan. Setiap negara juga menawarkan. Dan mereka juga memberikan berbagai insentif yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya juga dalam rangka investasi ini tidak progresif, ya kita memang bisa tertinggal dari yang lain. Satu. Jadi promosi investasi itu memang sangat penting. Tapi kita tadi setuju kemana kita mau berinvestasi. Kan tidak semua langsung bisa kita ajak. Kita harus sesuaikan juga dengan kondisi sumber daya yang ada. Sumber daya alam terutama. Dan juga sumber daya manusia kita yang mendukung untuk itu. Nah, misalnya seperti investasi di Sulawesi kan dan di Maluku itu kan nikel. Nah, kita tidak ke situ investasinya. Kita lebih banyak kepada
pengolahan sumber daya alam hasil pertanian, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu memang untuk menemukannya itu kan perlukan satu cara atau ide-ide yang efektif untuk menghubungkan ke yang bersangkutan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ambil langkah yang efektif menurut saya, sesungguhnya selain daripada mencari investor yang PMA, kita juga harus bisa mengoptimalkan yang PMDN. Dan juga satu, yang kedua, jangan juga terlalu melihat yang usaha-usaha besar. Bagaimana sebenarnya usaha menengah dan usaha kecil ini juga kita dorong untuk berinvestasi. Nah, jadi kalau kita orientasinya hanya perusahaan-perusahaan besar, sementara kan perusahaan-perusahaan besar ini tadi memang kalau berinvestasi mereka memerlukan banyak faktor lah, penilaian-penilaian untuk itu ya, dan tidak mudah karena nilai investasinya sangat besar gitu. Nah, menurut saya strateginya mungkin juga harus ditambah. Bagaimana misalnya mendorong sektor-sektor PMDN dan termasuk misalnya usaha-usaha menengah dan usaha kecil. Maka kemarin di KS Semangke saya pergi ke sana berkunjung. Saya bertanya dari luasan yang ada ini berapa persen untuk usaha kecil, untuk industri kecil. Lalu mereka sediakan 16 hektar. Ini 16 hektar. 16 hektar. Cukup luas ya? Cukup luas. Dan mereka akan kasih diskon harga untuk yang IKM. Nah, kita dari Dinas Koperasi UMKM akan memitrakan. Jadi industri-industri kecil hadir di sana untuk memberikan dukungan support kepada industri besar. Jadi apa yang menjadi output dari industri kecil itu menjadi input dari usaha besar. Misalnya packagingnya. Jadi usaha besar menghasilkan oleo atau minyak goreng, tapi packagingnya itu adalah usaha kecil. Atau membuat kardusnya misalnya usaha kecil. Jadi selain juga mendorong tumbuhnya usaha kecil, terjadi juga pemerataan. Nah, ini kan jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi pemerataan juga terjadi. Nah, ini diperlukan kerelaan, diperlukan trust, dan juga diperlukan insentif. Jadi pemerintah misalnya harus bisa memberikan insentif kepada usaha besar yang mau bermitra dengan usaha kecil. Dengan demikian mereka bisa berbagi, sharing di situ ya, sharing di situ. Nah, usaha kecil juga akan diberikan insentif, kemudahan dan perlindungan kalau mereka mau bermitra. Nah, kami sekarang sedang melakukan namanya kajian rantai pasok atau supply chain ya, untuk melihat misalnya usaha besar ini apa saja rantai pasoknya. Nanti kita akan lihat usaha kecil bisa masuk di sini. Jadi masuklah usaha kecil di situ. Kira-kira seperti. Jadi intinya menurut saya strateginya jangan melulu kepada PMA, kita berdayakan PMDN, lalu di kategori PMDN itu juga kita bisa masuk di usaha menengah dan usaha kecil. Jadi tidak melulu usaha besarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Gunawan, apa yang menyebabkan menurut Abang kenapa selama ini mungkin kita kurang peduli, kurang perhatian dengan PMDN kita begitu? Kita selama ini fokus dengan PMA begitu, modal asing gitu ya. Apa yang menyebabkan itu? Ya kalau PMA itu kan lebih cenderung kan mereka besar kan begitu. Besar, investasinya gede, gitu kan ya. Nah terus kan treatmentnya kan nggak rame, nggak capek. Sebenarnya nggak gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Kalau misalkan kita tuh berhadapan dengan satu investor kakap datang dari luar, dia bawa bawa mata uang dalam mata uang asing masuk ke kita, itu yang kita dapatkan bukan hanya investasi dalam nilai rupiahnya aja, tetapi palasnya itu juga bisa kita dapatkan. Cadangan devisa bisa naik gitu kan ya. Ada transport teknologi yang kita harapkan di situ. Makanya itu kemarin itu kita tuh berharap pada saat ada investor yang masuk ke Indonesia di nikel itu kan kita berharap tuh nanti bisa jadi kayak transport teknologi ke kitanya tuh seperti apa. Nah, kalau yang di sekarang ini ya kalau kita bicara Sumatera Utara gitu kan Pak. Sebenarnya gini Pak, yang kita lihat itu kan UMKM itu sebenarnya kalau kita bicara UMKM lah, ini kan 97%-nya mikro ini. Benar. Ya kan, kecil, ini Pak, di bawah kecil gitu kan ya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Kecil dan menengahnya oke lah, kita lihat omsetnya di atas 500 juta setahunnya. Di bawah 500 kita masukin ke usaha mikro. Di mikro ini ada super mikro gitu kan ya. Saya ngelihat kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini mengkorelasikan bansos kredit usaha rakyat, itu di situ ternyata. Jadi mengkorelasikan antara bansos dan dengan kredit usaha rakyat. Jadi kalau kita lihat perputaran uangnya, usaha mikro ini kan lebih banyak lebih banyak spendingnya itu kan
ke basis konsumennya itu kan ke pelaku ke masyarakat yang ada di dalamnya gitu, bukan tujuannya ekspor. Ya. Masyarakat yang daya belinya melemah disuplai dengan bansos sehingga dia bisa belanja, usaha mikronya jalan. Oke. Nah, gitu. Nah, tapi belakangan yang kita lihat itu fenomenanya di usaha mikro ini juga banyak yang hilang tumbuh. Tetapi sekarang banyak hilangnya gitu loh. Trennya itu turun jumlahnya. Jumlah pelaku usaha mikronya ini turun. Jadi kalau seandainya bilang pemerintah nggak memihak kepada pelaku UMKM, enggak juga sebenarnya. Mereka juga masih fokus di situ sebenarnya. Tapi memang untuk usaha kecil dan menengah yang omsetnya di atas 500 gitu kan ya. Nah ini yang treatmentnya kan harus lain lagi gitu kan ya. Kan nggak mungkin juga pemerintah ngeluarin bansos di situ. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasrindo bahwasanya kita perlu mengelaborasikan antara usaha kecil dengan perusahaan yang besar. Oke, gitu. Tapi kita juga jangan lupa UMKM ini itu 97% tulang punggungnya ada di mikro, gitu kan. Mikro inilah yang mendorong ekonomi kita tuh tumbuh. Yang saya pikir 5,01% itu sumbangannya paling besar itu dari mikro. Kenapa? Sisi pengeluarannya ada di situ, pengeluaran rumah tangga itu ada di situ, gitu loh. Kalau kita lihat perusahaan besarnya, wah kita juga punya observasi di lapangan itu kinerjanya juga sedang mengalami perlambatan yang cukup serius. Sebenarnya begitu, gitu loh. Tetapi fokus pemerintah yang untuk memperbaiki di level mikronya ini kan terus diupayakan. Jadi saya setuju jika kebijakan ini di tahun 2023 dilanjutin lagi di tahun 2024. Sampai kapan? Kan gitu pertanyaannya. Sampai nanti kondisi ekonomi global itu membaik, ya kan, perang itu tidak berkecamuk seperti sekarang atau bahkan nggak harus meluas lagi gitu kan ya. Kalau kita lihat neraca dagang kita yang udah mulai surplusnya turun nih, nah ini kan menjadi ancaman tuh terhadap mata uang rupiah. Ya rupiah hari ini 15.620-an, agak sedikit melemah dibandingkan yang kemarin. Ini yang kita khawatirkan dari banyak survei yang kita lakukan kepada sejumlah pengusaha importir, mereka udah bingung. Kalau seandainya nanti kejadian di tahun 2020 seperti kejadian tahun 2012 hingga tahun 2014, ini yang kita khawatirkan ada impor bahan pangan yang angkanya itu kalau seandainya surplus neraca perdagangan ini terus mengecil atau defisit, ini mata uang rupiah membawa kemana, kan gitu kan ya? Ya kan ya. Nah kalau seandainya ini melemah, berarti harga input produksi akan naik lagi. Apa yang akan terjadi di situ? Harga pangan akan mahal. Kalau harga pangan makin mahal, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi tetap di atasnya. Kita hitung realnya aja deh. Misalkan pertumbuhan ekonomi 5,01, inflasinya 2,5 gitu kan. Berarti kan kalau seandainya inflasi terus naik, makin ketemu nih sama pertumbuhan ekonominya, kita nggak dapat apa-apa. Kan gitu kan ya, realnya kita nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi itu juga yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Tentunya langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun swasta, supaya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara bisa terus semakin meningkat. Saat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya, ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, cuma marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, cuma marah beta, lah orang muda punya biasa. Sik si bantu marikan di pajolet, sama di kota di ramai si bambang kajula, si bambang kajula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa.
Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumut Menyapa pada segmen Kupas Tuntas. Saya ke Bang Naslindo. Bang Naslindo, langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya ini Dinas Koperasi dan UMKM, supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat begitu? Ya, jadi kita memang harus kreatif ya. Tadi kita sudah bisa melihat struktur perekonomian kita itu basisnya itu di pertanian, industri pengolahan ya, hilirisasi. Itu akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi soal pengangguran juga bisa diselesaikan. Nah, tapi kita juga harus mencari peluang-peluang baru ya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan mendorong kelas menengah ini terus bisa meningkat, termasuk misalnya juga bagaimana menjaga daya beli kelas yang bawah supaya tidak tergerus ya dengan cara tadi menjaga inflasi dan juga memberikan bansos sehingga mereka terlindungi. Jadi konsumsi kita itu bisa terjaga. Nah, apa itu yang menjadi hal-hal yang baru untuk bisa menambah dari yang ada sekarang? Ya itu tadi, bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi digital sekarang. Ekonomi digital sekarang kan potensinya luar biasa. Dan itu akan membuat ekonomi kita juga semakin besar, misalnya untuk pemasarannya, online e-commerce dan lain sebagainya itu kan membuat efisien dan terhubung dengan banyak orang. Jadi para pelaku usaha bisa memanfaatkan itu. Jadi selain transaksi pembayaran juga bisa untuk pembelian, termasuk untuk penjualan dan promosi yang jauh lebih besar. Nah, kami mendorong bagaimana supaya ekonomi digital ini bisa semakin besar dan semakin luas. Yang kedua tentu pariwisata ya. Jadi pariwisata itu penting untuk kita bangun. Pariwisata itu bukan hanya Danau Toba, tapi juga mungkin desa-desa wisata yang bisa mendatangkan dari luar untuk bisa berwisata. Jadi event-event seperti F1, H2O, Aquabike, dan tahun ini juga ada PON, itu semua harus kita manfaatkan selain untuk promosi daerah kita, juga untuk kita bisa sales, apa yang bisa kita jual. Baik itu kuliner, kerajinan tangan, dan lain sebagainya pada momen-momen tersebut. Itu akan mendorong konsumsi, juga transportasi juga akan meningkat pada kesempatan itu. Nah, jadi saya melihat bahwa memang pelaku usaha UMKM, jadi tadi kita bicara struktur, yang kedua dari sisi pelakunya. Jadi pelaku usaha ini yang harus kita bantu mereka. Saya setuju tadi itu kategori mikro, kecil, menengah, ini harus nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi bagaimana mikro ini dinaikkan yang informal menjadi formal, kita buat NIB-nya, kita fasilitasi gitu ya. Lalu yang dari mikro menjadi kecil ya, omsetnya meningkat karena mereka dilatih digital marketing, dilatih dari sisi produk gitu. Lalu yang kecil dimitrakan dengan yang menengah ya, mereka sudah punya produk atau jasa, lalu mereka menjadi bagian dari supply chain. Yang menengah dimitrakan dengan yang besar menjadi bagian ekspor, bagian dari supply chain global. Nah, kalau kita bisa membuat ekonomi Sumatera Utara, ekosistemnya seperti itu, ditambah dengan kondisi hukum, kepastian hukum, keamanan, dan juga pelayanan publik dari kami, dari pemerintah, saya yakin optimis bahwa ekonomi kita itu bisa tumbuh. Jadi penekanannya di situ, bagaimana struktur kita, basis-basis kita pertahankan, di samping kita mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru dan juga ekonomi baru seperti digital tadi, ekonomi tadi, termasuk pariwisata. Yang kedua dari sisi pelaku. Yang terakhir ya pasar. Pasar itu memang harus kita tembus ekspor tadi ya. Jadi mungkin itu yang dari saya. Makasih. Bang Gunawan, menarik sekali nih kalau tadi disinggung oleh Bang Naslindo terkait dengan ekonomi digital kita. Ini kan para pelakunya banyak, ini kaum muda bisa menggerakkannya begitu. Kacamata pengamat ekonomi seperti apa nih ekonomi digital kita? Apakah memang sudah digerakkan dengan baik oleh para pemuda kita yang dominan memang bisa lebih piawai menggerakkannya begitu? Sebenarnya sih kalau lihat dari potensi ekonomi digital kita tuh gede gitu kan ya. Kalau kita lihat dari banyak pelaku usahanya juga pada dasarnya mereka juga sudah terlibat dengan perkembangan teknologi yang belakangan ini ya.
Cuman yang jadi masalah dengan ekonomi digital ini kan kita tuh berhadapan secara head to head dengan produk yang dihasilkan dari negara lain. Iya, oke. Ini kan sulit kan, ini kan sulit. Kita tuh kebijakannya tuh terlalu proteksi loh. Kalau menurut saya kita terlalu protektif banget. Pertama pada saat misalkan UMKM kita nih, ya kan ya, dihadapkan dengan produk Cina nih, Iya, yang benar. sebelumnya kita sempat heboh dengan TikTok Shop gitu kan ya. Nah terus apa yang dilakukan pemerintah? Membatasin, membuat regulasinya Ya, oke. gitu kan ya, membuat mereka harus menjadi bentuk badan usaha atau e-commerce gitu kan ya, sebelum mereka berjualan begitu ya. Tetapi kan pada dasarnya masalah fundamentalnya bukan di situ. Masalahnya tuh kita kalah daya saing itu aja gitu. Produk kita bagaimana dulu kan Iya, gitu iya, ya? produk kita tuh kan mulai dari harga kita udah kalah gitu kan ya. Nah ini yang perlu diperbaikin sebenarnya. Kalau seandainya ekonomi digital ini berkembang dengan baik di masyarakat gitu kan ya, Pak Nasrindo juga berusaha dengan biar supaya pelaku UMKM ini melek digital gitu kan ya. Tetapi pada saat mereka terjun ke pasar ini dibiarkan gitu loh berhadapan dengan para pelaku UMKM dari negara lain yang harganya lebih bersaing gitu kan ya. Nah ini kan tentunya akan membuat mereka itu kan trauma juga kan. Mereka juga akan kesulitan untuk bersaing. Kenapa? Segmentasi pasarnya yang mereka harapkan misalkan pelaku UMKM dari Indonesia gitu kan dari Sumut pingin berjualan produk-produknya ke orang-orang Indonesia. Tetapi dengan adanya produk yang sama sejenis luar atau negeri? mirip gitu kan ya dari negara lain yang harganya lebih murah ini bisa hilang gitu loh. Nah, sektor ini kalau misalkan kita digitalisasi semuanya, yang saya khawatirkan justru kita akan defisit di situ. Defisit itu apa? Kita lebih banyak membeli barang dari negara lain dibandingkan dengan produk-produk dari kita sendiri. Iya. Gitu. Nah ini nggak gampang. Saya berpikir Ini bahwa faktor trust gitu ya? ya kalau saya pikir sih begitu gitu ya. Jadi kalau seandainya ingin melindungi nih pelaku UMKM-nya, ini pemerintah harus fokus ya, harus serius gitu ya. Bahwasanya yang perlu kita perbaikin adalah bagaimana menekan biaya input produksinya dulu nih. Artinya kalau seandainya pelaku UMKM menghasilkan sebuah produk, kita pastikan ini bahwasanya produknya tersebut nanti disuplai dengan barang-barang yang terjangkau buat mereka yang nantinya akan menghasilkan output barang-barang yang mampu bersaing dengan barang-barang dari negara lain. Digitalisasi ini tidak membuat pelaku UMKM berhadapan dengan pelaku UMKM yang ada di dalam suatu wilayah. Tetapi ini global, sifatnya ini global. Sehingga apa? Mereka harus bisa berhadapan dengan produk-produk dari negara lain yang memang sejauh ini Cina itu lebih unggul. Cina tuh unggul bukan dari sisi produknya aja loh, mereka juga negaranya berhadapan dengan deflasi. Deflasi itu apa? Kalau kita inflasi kenaikan harga dalam periode tertentu, kalau mereka berhadapan dengan penurunan harga turun, mereka banjiri negara-negara lain gitu. Karena kita juga yang kena imbasnya kan. Nah, konsumen tidak melihat itu, dia tidak melihat saya mau membeli produk-produk kita gitu loh, produk-produk buatan Indonesia yang mungkin hanya beberapa lah yang Karena pemerintah sudah keluar-keluar terus gitu ya. Udah halo-halo terus, ayo cintai produk dalam negeri kan begitu. Iya, kalau himbauan moralnya udah banyak gitu kan ya. Himbauan moralnya udah banyak tapi pada prakteknya ini tidak gampang gitu kan ya. Begitu masyarakat ingin membeli sebuah barang, dia akan lihat isi dompetnya dulu. Dia masih mampu nggak untuk beli barang itu? Kalau seandainya mampu, ternyata dia lebih murah, ya pasti dia akan pindah ke sana. Cocok nih kayak gitu ya. Kan begitu kan ya. Nah itu ke prinsip ekonomi yang biasa aja lah gitu kan. Kita koreksi dulu. Bang Kadis ini, Pak Nasrindo, bagaimana nih meningkatkan daya saing dari pelaku usaha kita supaya memang mereka bisa lebih inovatif dan kreatif begitu? Ya, saya setuju. Artinya bahwa produk kita itu sebenarnya cukup baik ya. Hanya saja memang daya saingnya rendah karena itu tadi ada berbagai faktor. Pertama, tidak terpenuhinya skala ekonomi. Jadi kalau kita bicara mau menghasilkan apapun kan tentu harus dilihat. Semakin skala ekonominya optimal, itu akan membuat cost of production-nya itu menjadi rendah. Dengan demikian, begitu dilempar ke pasar itu dibandingkan dengan produk yang sejenis dia bersaing misalnya dengan produk Cina. Jadi kehebatan Cina kan di situ ya. Nah, yang kedua hal-hal yang mendasar, yang fundamental tadi saya setuju. Misalnya pembiayaan masih susah diakses. Kalaupun misalnya ada tentu dengan biaya yang tinggi rentenir misalnya. Nah, itulah kita bagaimana mendorong KUR perbankan supaya membuka akses ini dengan baik tapi tetap dengan prinsip kehati-hatian. Kira-kira begitu. Yang kedua dari sisi tenaga kerja, SDM yang terampil. Jadi kita harus lakukan berbagai pelatihan-pelatihan sehingga produktivitasnya meningkat. Misalnya seorang tenaga kerja
satu hari menghasilkan 5. Kalau kita tingkatkan keterampilannya, pengetahuannya, bisa menghasilkan 7. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah produk itu sendiri. Jadi bagaimana adopsi teknologi yang membuat dia makin efisien. Jadi yang dulu dikerjakan secara konvensional dengan mesin yang tua, kita ganti dengan mesin yang baru misalnya, dengan cara-cara yang baru, dengan mengubah model berproduksi itu, maka itu membuat semakin murah ya. Lalu tentu bahan baku yang terintegrasi. Kalau misalnya untuk sepatu, tapi bahan baku kulitnya harus dari Luar. dari Jawa Timur atau misalnya dari Jawa Barat, tentu mahal. Waktu kita ambil di sini bahan bakunya mahal misalnya, tapi juga nggak memenuhi misalnya. Nah, jadi berarti kita pemerintah harus berupaya bagaimana penyamak kulit ini, industri hulunya harus dibenahi supaya industri hilirnya juga sudah langsung mendapatkannya, tidak jauh lagi. Tapi kalau jauh kan itu transportasinya sudah menambah. Jadi hal-hal yang fundamental dari sisi produksi, dari sisi pembiayaan dan juga SDM itu dan adopsi teknologi menurut saya memang harus kita benahi supaya produk kita itu berdaya saing. Baik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Naslindo. Tapi saya sedikit, Bang, singkat tapi ya Bang ya. Tadi Bang Naslindo ada sedikit singgung, menaikkan suku bunga itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi dampak negatifnya ada nggak itu? Ini kan upaya juga sih sebenarnya. Ini salah satu upaya dan suku bunga gitu ya. Suku bunga kalau seandainya saat ini inflasi rendah, seharusnya suku bunga turun. Jadi harapan panas itu harusnya bisa terwujud dong di tahun 2024 ini. Cuman kan yang jadi persoalan, suku bunga kita itu terbentuk bukan hanya inflasi di tanah air, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh besaran suku bunga yang ada di Bank Sentral Amerika Serikat yang bertahan tinggi sampai hari ini. Itu dia. Iya, gitu ya. Oke, ini waktu kita masih ada 4 menitan lagi. Saya bisa kasih 2 menit atau 1 menit setengah. Bang Naslindo, apa ini konklusi yang dari topik yang kita angkat hari ini, potensi pertumbuhan ekonomi kita. Kita mau pertumbuhan ekonomi Sumut itu meningkat, kemudian Bang Naslindo mungkin apa upayanya supaya nanti ini bisa terwujud begitu? Ya, Apa yang harus kita lakukan secara kami bersama-sama? dari pemerintah, khususnya dari Dinas Koperasi UMKM, karena pelaku usaha kecil, mikro, menengah itu 98%, jadi kami harus meningkatkan produktivitas mereka secara fundamental, tadi dari sisi produksi, adaptasi teknologi, memperkenalkan ekonomi digital, ya, digitalisasi, termasuk juga melatih SDM-SDM yang terampil. Tentu ini perlu dukungan anggaran, dukungan kebijakan, itu dari sisi kami. Tapi secara keseluruhan kita melihat tahun ini tentu masih ada event PON yang tentu akan meningkatkan juga konsumsi dan kunjungan orang ke sini. Ada beberapa event wisata yang berkelas internasional, misalnya Aqua Bike dan F1 A2O, itu juga menjadi potensi selain kita lagi-lagi mendorong itu tadi pertumbuhan sektor pertanian yang lebih ekspansif sekaligus untuk menjaga ketahanan pangan, tapi juga bisa dihilirisasi untuk industri olahan dari hasil-hasil pertanian. Saya kira kalau ini bisa kita jaga, ekonomi Sumatera Utara itu bisa tumbuh di atas 5%. Wow, luar biasa. Kita harap demikian begitu ya. Bang Gunawan Benjamin, apa ini konklusi dan harapannya? Juga masukannya juga kepada pemerintah supaya ini kan kalau masukan pengamat ekonomi ini kan bisa menjadi bagian daripada strategi pemerintah nanti untuk kemudian bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata begitu dari tahun sebelumnya. Iya. Kita baiknya rasional aja gitu kan ya, dengan gejolak ekonomi yang begitu buruk di luar, dengan kondisi ekspor yang melambat belakangan ini dipicu oleh penurunan permintaan dan harga komoditas, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi di beberapa negara yang udah masuk jurang resesi seperti Jepang dan Inggris. Ini sebenarnya memberi gambaran bahwasanya ekonomi global di tahun 2024 itu sedang memburuk. Nah, kita nggak usah terlalu optimis bahwasanya kita harus muluk-muluk memacu pertumbuhan di mana gitu. Fokus aja ke usaha mikro, kecil. Fokus ke sini. Artinya kalau pemerintah bisa menjaga usaha menjaga pelaku usaha di level usaha mikro, kecil dan menengah ini dalam posisi yang tidak mengalami gangguan akibat pemicunya atau kondisi negatif ekonomi eksternal, saya yakin ekonomi bisa dijaga untuk bertahan gitu ya, untuk bertahan gitu loh. Nah, bukan berarti kita nggak harus memikirkan yang besar-besar juga, bukan seperti itu. Tapi penopangnya bisa ini. Penopangnya di situ, tulang punggungnya ada di situ. Kalau seandainya nanti usaha mikro kecil ini juga terdampak dari gejolak ekonomi yang ada di negara lain, saya justru khawatirnya
masalah daya beli masyarakat ini akan terus anjlok di tahun 2024 yang pada muaranya nanti tuh akan mendorong terjadinya belanja yang menurun, konsumsi rumah tangga yang terus menurun, sisi pengeluarannya akan turun, yang akan mengakibatkan multiplier efek di mana ekonomi akan tumbuh di bawah ekspektasi. Baik. Itulah dia. Menarik ini, kurang 1 jam memang kalau sama orang-orang hebat berdua ini kan gitu ya. Cuma 6 pertanyaan luar biasa kan begitu. Tapi terima kasih Baik. Bang Naslindo Sirait selaku Kadis Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Naslindo tadi, bagaimana kemudian nanti Dinas Koperasi dan UMKM akan terus meningkatkan pertumbuhan produktivitasnya, kemudian nanti membenahi SDM-nya untuk kemudian bisa lebih inovatif lagi. Tapi juga tadi ada pesan dari Bang Gunawan Benyamin, memang menarik sekali, ini PR juga bagi Dinas Koperasi UMKM, karena tulang punggung pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya adalah ada di UMKM katanya. Benar. Bang Naslindo. Mudah-mudahan ini bisa dijaga. Kita yakin di tangan Bang Naslindo nanti UMKM Provinsi Sumatera Utara bisa bangkit. Amin. Dan ini bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa. Sore. Terima kasih.